Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Selamat pagi anak-anak. pagi Hai Bu. Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian harus jaga kesehatan ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian ya. Nama yang Ibu panggil harap kalian bilang hadir. Cantika, Bu. Hadir Bu. Sabrina, Hadir Bu. Marsha, Hadir Bu. Shefi. Shefi tidak masuk ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak Bu. Bu. Sebelumnya, Ibu akan menge-share materinya dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalian tahu tidak tumbuhan itu mempertahankan hidupnya dengan cara apa? Nggak tahu Bu. Oke, Nggak tahu. untuk itu kita belajar bersama-sama ya. Selanjutnya, mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Nah, di sini ada pengertian adaptasi. Adaptasi itu suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dalam rangka bertahan hidup. Adaptasi itu dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, ada adaptasi morfologi, merupakan adaptasi atau penyesuaian terhadap bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas karena mempunyai beberapa ciri khusus yang tampak pada bentuk tumbuhan. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu tumbuhan hidrofit. Habitat di air, berdaun lebar dan tipis, lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Contohnya yaitu teratai. Yang kedua ada tumbuhan xerofit. Habitatnya di daerah sedikit air, berdaun tebal dan berduri. Untuk mengurangi penguapan, memiliki lapisan lilin tebal. Contohnya kaktus. Yang ketiga, ada tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab dan basah. Contohnya itu lumut. Nah, selanjutnya yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu apa ya? Nah, jadi adaptasi fisiologi merupakan adaptasi dengan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh dari adaptasi fisiologi ini yaitu penyerbukan bunga yang mengeluarkan bau khas sehingga mengandung serangga dan terjadilah proses penyerbukan. Contohnya itu bunga rafflesia atau bunga bangkai. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adaptasi berupa penyesuaian tingkah laku makhluk hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungannya.
Ya, contohnya ada yang menggugurkan daunnya di musim kemarau. Itu pohon jati, mahoni, dan rangdu. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air sehingga bisa tetap berfotosintesis. Contoh tumbuhan lainnya yaitu putri malu. Daun tanaman putri malu mengetukkan daunnya ketika dia disentuh. Nah, selanjutnya mengenal ciri khusus tumbuhan. Yang pertama ada kaktus. Ciri khusus kaktus dan fungsinya yaitu kaktus memiliki daun berbentuk duri, di mana daun berbentuk duri itu berfungsi untuk mengurangi penguapan kadar air pada tubuhnya. Lalu batang kaktus berlapis lilin karena berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang ada dalam batang sehingga kadar air di dalam tubuhnya tetap terjaga. Yang ketiga, kaktus mempunyai akar panjang. Fungsinya itu untuk mencari air dari dalam tanah. Nah, tumbuhan yang kedua yaitu teratai. Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air, namun bukan di dalam air, melainkan di permukaan airnya. Ciri khusus yang dimiliki teratai memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis, berguna untuk membantu tumbuhan tetap mengambang di permukaan air. Yang kedua, daunnya itu lebar, berguna untuk menyerap sinar matahari lebih banyak. Yang ketiga, akar yang dimiliki teratai berongga, yang berguna untuk membawa oksigen ke akar tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada putri malu. Putri malu, ciri khusus putri malu. Yang pertama, jika disentuh, daunnya akan menutup. Hal ini karena putri malu merespon sentuhan dengan cepat. Yang kedua, memiliki duri pada batangnya. Batang yang berwarna merah memiliki duri yang lebih jarang, sedangkan batang yang berwarna hijau memiliki duri yang lebat. Duri yang berada di batang berguna untuk melindungi diri. Nah, selanjutnya ini adalah tumbuhan kantong semar. Ciri khusus tumbuhan ini yaitu memiliki kantong penangkap serangga. Bentuk kantong tersebut menyerupai piala, berguna untuk menangkap serangga. Yang kedua, menghasilkan nektar yang harum dan manis, lalu menghasilkan cairan pencerna serangga yang berguna untuk menghancurkan dan melarutkan serangga. Selanjutnya ada pohon jati. Ciri khusus yang dimiliki pohon jati. Pertama, pohon jati itu menggugurkan daunnya saat musim kemarau, berguna untuk mengurangi proses penguapan. Lalu mempunyai batang yang kuat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam furnitur. Nah, selanjutnya itu tumbuhan dengan cara melindungi diri. Tumbuhan itu bisa melindungi diri sendiri, tapi dia caranya bukan bergerak berjalan atau berlari, tapi ada yang menggunakan duri. Contohnya itu pohon salak, jeruk, dan bunga mawar. Lalu ada yang menggunakan getah. Contohnya itu pohon sawo, pohon nangka, jambu mete, dan pohon karet. Lalu ada yang menggunakan bulu, contohnya seperti bambu dan tebu. Dan ada juga yang menggunakan racun. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menguji pemahaman kalian melalui LKPD yang sudah Ibu buat ya. Nanti Ibu kirim LKPD-nya melalui chat grup kita ya. Kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Oke, Baik, Bu. untuk itu sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Kalian harus jaga kesehatan di rumah. Kalau mau pergi-pergi harus menggunakan masker. Dan kalau keperluan itu tidak terlalu penting, lebih baik di rumah saja, oke? Baik, Ibu. Oke, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dadah, Ibu.